Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam renungan Gemah hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita terus dengan tekun, dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya kita akan mengalami atau perjumpaan pribadi bersama dengan Kristus. Dan kita boleh makin mengenal Dia, dan kita boleh makin mencintai Dia, menjadi saksi kemuliaan bagi namanya. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kesempatan demi kesempatan kami boleh bersama-sama berdiam diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi satu kehausan jiwa kami, di mana Engkau yang memberikan kelegaan, satu dahaga kepada hati kami yang haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memimpin, yang menyertai kami, memberikan hikmat bijaksana kepada kami, pengertian, sehingga ketika kami membaca, kami bisa mengenal akan firman-Mu, dan kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan satu pembahasan yang terambil di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga. Kita akan membaca bagian ini di dalam ayatnya yang pertama, kemudian ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama, kian lemah. Ayat 6, selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehuda kah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan? Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak lakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari Dan sampai Bersyeba." Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner, karena ia takut kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika seandainya ada seorang yang melakukan sebuah kesalahan, bagaimanakah sikap kita terhadap orang tersebut? Apakah kita hanya diam saja? Atau kita berani untuk menegur orang tersebut atas kesalahan yang telah dia lakukan? Nah, di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ini, Isi-Boset dia tidak berani menegur apa yang telah dilakukan oleh Abner yang telah melakukan satu tindakan yang kurang ajar, di mana dia meniduri salah satu selir Raja Saul. Tindakan Isi-Boset ini seharusnya adalah satu tindakan yang di mana dia berani untuk mengungkapkan atas kesalahan yang dilakukan oleh Abner. Memang Abner memprotes bahkan menegur Isi-Boset dengan keras. Memang Abner dia punya posisi yang jauh lebih kuat daripada posisi Isi-Boset. Tetapi apa yang dilakukan Isi-Boset itu adalah sebuah tindakan yang seharusnya kita lakukan. Sekalipun Abner mempunyai posisi yang kuat, kedudukan yang mungkin saja dia bisa menjadi raja atas Israel, tetapi tindakan Abner ini adalah satu tindakan yang tidak tepat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus melakukan apa yang benar? Nah, pertama, melakukan apa yang benar
merupakan sebuah tanggung jawab kita semua. Abner menyadari bahwa ia sendiri pun tidak dapat menghindari atas sebuah kenyataan bahwa Daud adalah raja atas Israel sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ia berunding dengan para tua-tua Israel agar mereka mendukung Daud. Nah, yang kedua, mengapa kita harus mempunyai sebuah keberanian untuk melakukan kebenaran? Karena keberanian melakukan apa yang benar menunjukkan kesediaan kita untuk membuang peluang untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Abner bisa saja merampas kekuasaan untuk menjadi raja atas Israel. Karena kepemimpinan Isboset itu sangat lemah sekali. Daud bisa saja membunuh Abner sewaktu-waktu mereka menjalankan sebuah kesepakatan. Nah, mereka membuang sebuah peluang yang mereka miliki karena mereka berusaha melakukan apa yang benar. Nah, namun sebaliknya, Yoablah yang mencari keuntungan dengan membunuh Abner secara keji sebagai balasan atau balas dendam atas kematian Asael, adik Yoab. Nah, itu kita bisa baca di dalam ayat-ayat berikutnya di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita berani mempraktekkan sebuah kebenaran di dalam kehidupan kita? Nah, memang kadang-kadang kita tahu apa yang benar, tetapi mungkin kita tidak bereaksi saat terjadi ketidakbenaran di sekitar kita. Kita cenderung untuk lebih takut di dalam zona nyaman kita, zona aman kita, supaya zona kita yang sudah nyaman itu tidak terdampak. Sehingga kita tidak berani mengungkapkan sebuah kebenaran atas hal-hal yang terjadi di mana orang-orang begitu banyak melakukan hal-hal yang tidak tepat. Nah, kita harus berani mengambil sebuah risiko untuk mempraktekkan kebenaran dengan cara yang benar dan tepat, sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, apakah kita berani untuk selalu berusaha melakukan apa yang benar dengan cara yang tepat dan benar sesuai dengan Alkitab? Apakah kita tetap berani melakukan kebenaran saat kita menghadapi begitu banyak penentang-penentang yang berusaha untuk menjatuhkan kita? Apakah kita berusaha untuk melakukan kebenaran dengan berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan? Kita yang telah dibenarkan olehnya juga yang akan dimampukan untuk melakukan apa yang benar. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tidak lagi menunda-nunda untuk melakukan apa yang benar. Karena disinilah kita dituntut, kita diminta untuk mengerjakan apa yang benar. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang menjadi contoh, teladan, saksi, sekalipun tidak mudah. Kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Kristus ketika begitu banyak para penentang-penentang. Tetapi Yesus tetap menegur kepada orang-orang yang telah berdosa, yang telah melawan Allah, sehingga mereka kembali kepada firman Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk melakukan apa yang benar dan menolong kepada sesama kita kembali kepada firman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh mengingatkan kami kembali. Terkadang ya Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan, kami tidak mempunyai kuasa, keberanian untuk menegur orang-orang yang telah melakukan sebuah kesalahan. Tapi biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi mengingatkan kami. Tuhan, berikan kami keberanian, karena kami tahu ketika kami menegur seseorang yang melakukan kesalahan, bukan karena kami merasa diri kami lebih benar, lebih baik, tetapi kami ingin mengajak saudara-saudara kami supaya mereka kembali kepada firman. Kami boleh menjalin satu kesatuan, kesehatian, sehingga kami tidak terpecah-pecah, tetapi kami boleh disatukan di dalam kasih Tuhan.
Betapa indahnya ya Tuhan ketika kami sama saudara seiman, kami boleh disatukan, kami boleh dikuatkan, kami boleh saling mengingatkan, di mana kami boleh saling membangun, mengkritik dengan cara yang membangun, bukan menjatuhkan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, tolong kehidupan kami, tolong gerejamu, tolong setiap komunitas-komunitas anak-anak Tuhan, sehingga sungguh kami boleh menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini, menjadi teladan. Kami mengikuti apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam dunia ini, dan kami boleh mengerjakannya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.